Ini sebenarnya nggak perlu dibaca lah, dipahamin, soalnya kan kalau kalian searching itu banyak lah pengertian UX designer, cuman gue ngambilnya cuman intinya aja kan. Pengertian UI ini pada dasarnya ini bertujuan untuk membuat sebuah produk atau mempercantik tampilan produk itu kan. Dia ngedesain tampilan aplikasi kayak menentukan komposisi warna, icon, tipografi, penulisan, segalanya. Terus kalau UX designer ini dirancangkan untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan saat menggunakan produk. Misalnya penempatan posisi tombol kira-kira nyaman nggak buat user, terus warna yang digunakan nyaman nggak buat user, dan sebagainya. Sebenarnya UI designer sama UX designer ini dia berbeda, cuman pada intinya itu saling melengkapi. Nah, kalau untuk proses pekerjaannya ini, kalau teman-teman lihat UX sama UI ini dia ini terbagi dari ini ya, berbedanya ini, yang misalnya UI ini lebih pakai yang otak kanan, soalnya kan otak kanan biasanya itu lebih imajinatif lah. Misalnya UI ini kayak dia pembuatan visual design, pembuatan warna, graphic design, layout, sama tipografi. Nah, kalau UX ini dia lebih ke logika, misalnya interaksi desainnya mulus, bagus, dapat mudah dimengerti atau enggak, terus wireframe and prototype, terus informasi arsitek, user research, sama skenario. Nah, prosedurnya sebenarnya hampir mirip ya, cuman ada beberapa yang beda. UI designer ini memerlukan riset juga, namun riset yang dilakukan merupakan riset desain untuk membuat desain yang menarik dan sesuai dengan konsep. Jadi dia risetnya mungkin kayak tren UI UX desain tahun 2021 misalnya apa, terus penggunaan warnanya kayak gimana. Nah, kalau UX ini risetnya ini berlandaskan riset pengguna sehingga menghasilkan produk yang disukai dan dibutuhkan oleh target pengguna, misalnya peletakan tombol segala macam kayak gitu. Nah, ini untuk software yang digunakan UI UX designer. Biasanya ini kan yang banyak beredar itu kan kayak ada Sketch itu buat buat Mac nih. Terus ada Figma, ada XD, terus ada satu lagi namanya Prototype itu. Cuman lupa dimasukin. Nah, ini proses pembuatan satu tampilan aplikasi lah, misalnya. Seorang UX designer itu bekerja ya cuman di 4 inian doang, bisa analis, research, wireframe, sama desain. Sisanya ini biasanya tim programmer itu. Yang pertama kan analis kira-kira apa aja kan yang dibutuhin. Terus dia research ini biasanya untuk tampilannya kayak gimana, usernya maunya kayak gimana. Terus pembuatan wireframe ini sebelum pembuatan desain dia jadi nanti ada contohnya pembuatan wireframe terus sama pembuatan desain. Nah, kita ini cuman bergelut di 4 ini aja. Nih, jadi misalnya desainnya ini direvisi sama klien, misalnya ada perubahan, dia balik lagi ke depan. Terus misalnya nggak ada revisi, lanjut ke tim programmer buat decoding. Nah, ini contoh guideline ya, sama wireframe. Misalnya guideline yang benar-benar sederhana. Kalau guideline yang benar-benar rumit itu biasanya ada judul, misalnya pakai font apa, ukurannya berapa, terus subjudul pakai font apa, ukurannya berapa, terus garis tepi, garis atas, garis bawah, semuanya ini dibuat sederhana aja. Jadi dia ini pertama fontnya pakai Monserrat, terus kedua Monserrat alternate, terus warnanya ini domain warna biru sama hijau. Nah, ini contoh dari wireframe ya. Wireframe ini jadi kayak cuman kotak-kotak kayak begini, misalnya kotak yang splash screen itu di sini nanti kan nama logo splash screen, misalnya logo segala macam. Terus yang kedua ini dia itu di atas ada logo sama sapaan. Terus kedua yang selanjutnya ini vektor, terus bawahnya from input sama sosmed login. Ini wireframe jadi pas mau ngedesain udah ada patokan kan, nggak perlu dari awal lagi desainnya. Nah, di sini langsung aja kan karena emang ini workshop bukan kayak seminar gitu. Di sini ada studi case sebuah perusahaan startup e-learning meminta Anda untuk dibuatkan sebuah desain mobile app yang nantinya akan dijadikan acuan untuk tim programmer mereka. Perusahaan startup ini bergerak di bidang online learning yang dimana nanti aplikasinya digunakan untuk belajar.
perusahaan menginginkan Anda untuk membuat tampilan login, form, dan proses tambah data. Ini boleh di screenshot dulu biar nanti ini lagi. Kalau misalnya udah mau balik lagi ke ininya. Nah, itu di Google buka Figma. Sebenarnya Figma ini dia bisa pakai website, bisa tampilan, bisa sebuah aplikasi. Nah, cuman aplikasi ini ujung-ujungnya sama aja kayak website kayak begini. Cuman kan pakai dari website aja biar entengan sedikit. Itu udah dibuka Figma-nya. Sampai sini lagi. Gimana tahu kita cengengesan? yang dari kamera gitu. Udah dibuka belum Figma-nya? Itu masih. Sudah dibuka, Bang. Udah pada dibuka ya? Kalau udah dibuka, nanti ini aja lah buat nih, dia ada draft di sini, terus tambah blank canvas, pilih, terus create file. Sampai sini udah ya? Nanti kalau udah dilanjut, ya ini kan mau ngejelasin dulu. Ini tombol navigasi. Di sini banyak tuh, ada back to file, quick action, file, edit, view, object, text, arrange, plugin, interaction. Nah, plugin ini kan gue udah minta sebenarnya sama teman-teman Hima buat ngasih ngelist tuh install plugin apa aja yang dipakai. Ini plugin-pluginnya segala macem. Terus ini biasanya kursor ini buat ini. Terus nah ini frame. Terus ini ada buat bikin objek, kotak, garis, segala macem. Ini pen tool. Terus ini teks. Nah, ini biasanya gak make nih gue ini. Gue gak sering make. Nah, pertama ini kan tadi itu studi case-nya ini pengen dibuatin tampilan sebuah desain mobile apps. Berarti di sini pilih frame. Nah, di sini pilih yang font. Sini ada iPhone 11 Pro Max, iPhone 11, iPhone 8 Plus, 8, SE, Google Pixel 2. Nah, selanjutnya itu banyak tuh. Cuman kan karena tadi study case-nya itu perusahaannya minta desain mobile app, berarti pakai yang mobile. Nah, di sini teman-teman terserah ya. Cuman di sini saya pakai iPhone 11 Pro Max ya. Nah, di sini udah nih. Terus kalau udah jangan lupa nih tampilan ininya nih. Tampilan awalnya kan namanya nih, nama frame-nya ini iPhone 11 Pro Max. Nah, ini diganti. Misalnya diganti jadi login. Kita bikin login dulu. Ini kalau udah bikin login, terus kan tadi dia nama startupnya e-learning. Terus ini kita copy paste kayak dulu guideline-nya. Nah, pertama ini splash screen. Jadi splash screen ini kayak misal teman-teman buka aplikasi lah Instagram, kan itu nggak langsung kebuka, pasti muncul logonya dulu kan. Nah, ini kita buat ininya dulu kan, splash screen-nya dulu. Nah, cari tadi kan studi kasusnya itu dia perusahaan startup e-learning. Kita cari contoh aja icon learning, logo PNG. Cari teman-teman yang suka lah di sini. Terserah teman-teman, cuman makanya e-learning.com, di copy image, balik ke file Figma tadi, terus
Kalau mau master pastiin dipencet frame-nya dulu nih, login. Dipencet frame login, terus dipaste. Dia jadi di dalam. Nah ini kan gede kayak gini. Kalau mau ngecilin itu, jangan langsung kayak gini, gepeng dia. Enggak gepeng sih sebenarnya. Jadi kayak ketutupan gitu tuh, hilang. Nah caranya, tahan tombol shift, dikecilin. Jadi nggak ngilang dia. Nah kayak begini. Nah kalau teman-teman pengen letakin di tengah nih kan, biasanya kan manual dia begini ya, tentuin kayak begini lah. Nih ini udah di tengah. Nah cuman ada cara yang lebih gampang. Misalnya taruh lah di sini, pengen diketengahin, ini di kanan ini, pastiin tab desainnya nyala. Ini dia ada aling. Ini buat rata kiri, rata tengah, rata kanan, ini mepet atas, tengah, bawah. Nah pilihnya ini yang tengah, rata tengah dulu, terus tempelin yang ini. Ya horizontal center sama vertical center. Nah di tengah. Nah kalau udah ini, udah ini kan contoh splash screen ya. Nah terus kita duplikat nih tampilan loginnya. Caranya bisa sambil tekan ALT ditarik kayak begini, atau enggak langsung pencet loginnya, Ctrl D, duplikat ya. Nah ini udah. Nah terus kalau dulu kayak gini di prototipin. Nah prototipenya itu pertama ini dikecilin lah, atau enggak enaknya itu dikecilin ukuran segini, diletakin ke tengah kan nggak kelihatan. Nah cuman klik frame-nya itu dia ke prototype, sebagian prototype. Terus di sini dia kan ada 1, 2, 3, 4, tapi yang tengah ini nih, yang tengah ini diarahin ke frame yang kanan. Nah ini kalau udah kan muncul tuh di prototype interaksi, dia ada tab ngarahnya kemana ke login. Nah ini yang interaksi detailnya ini pilih jangan yang on tab, pilih yang after delay. Nah after delaynya ini navigate udah bener, animationnya pilih yang smart animate. Smart animate. Terus durasinya aturnya 800 ya. Ini 800, ini 800 juga. Pilih yang is as in and as out. Nah kalau udah save aja. Terus habis itu dijalani prototipenya. Cara jalanin prototipenya nih, dia di pojok kanan samping zoom view option itu ada tombol play gitu, dipencet ya. Nanti dia bakal jalan. Nah, jadi kalian harus siapin satu file PSD. Sampai sini jelas belum? Yang setiap peta-petanya itu bisa diselect, bisa diganti warnanya. Gantian. Kalau ada yang mau ditanya, ditanyain aja sambil ditanyain. Ada yang off, kita bisa langsung onsite, PSD-nya buka, langsung save as. Bang tadi buat menu pilihan animasinya di mana bang? Itu file ini. Dia kan kalau lu lihat di sebelah kanan ya, bar sebelah kanan di situ ada desain, prototype sama inspect. Nah untuk menu animasinya nih ke prototype, pilih frame ini dulu, yang login pertama ini, login pertama. Terus dia ini gua hapus dulu. Nah kalau lu pencet frame-nya ini dia di kanan tengah ini ada buletan, lu tarik aja kanan. Nah kalau udah ke kanan itu jadi prototype di bawahnya ada interaction. Nah ini tinggal dipencet, nanti dia muncul. Terus yang pilih jangan yang on tap, soalnya kan kalau misal buka aplikasi itu kan pasti nunggu waktu kan. Nah pilihnya yang after delay. Nah terus after delay ini di bawah ini biarnya ubah ke 800, 500 kalian asal jangan terlalu cepat biar animasinya smooth. Habis itu ke bawahnya animationnya pilih yang kan defaultnya instant, pilih yang smart animate.
Udah pilih Smart Animate, pilih yang ininya ini as in and as out. As in and out. Nah, habis itu waktunya samain 800 ke atas. Kalau udah di save, ini di close dulu. Terus di play ini, present. Keluar dia nanti animasinya. Sudah? Ya udah bang. Oke. Yang lain gua anggap udah ya. Atau enggak ini jangan kita inilah login, kita ganti aja. Jadi splash screen, soalnya ini kan belum masuk tampilan login. Splash screen pertama itu. Nah yang ini splash screen kedua. Nah, kalau udah balik lagi ini pasien ini yang di pojokan kanan ini ke desain lagi balik. Nah habis itu bikin frame baru. Bisa pakai ini lagi, cuman kan kita melanjutin dari ini, melanjutin dari paling akhir. Caranya kayak tadi, Ctrl D, terus dipindahin ke bawah. Kenapa di bawah? Sebenarnya di samping bisa, cuman karena ini kan atas ini dua ini, splash screen pertama sama splash screen kedua ini khusus splash screen. Nah bagian ini baru kita ganti nama login. Nah ini sama kayak tadi, dikecilin sedikit lagi, terus dipindahin ke tengah ke atas, mepetin ke atas. Cuman jangan terlalu mepet lah biar bagus. Turunin dikit lah segini. Bukan di pintunya Pak, di tempat alir. Nah kalau udah kayak begini, Itu alir ada tombol untuk buka. dia kayak gini. Di sini terus pilihlah teks, atau nggak perlu milih teks, gini aja juga cukup. Nah, gue pengen teman-teman ini buka di Google lah, namanya ini Sally 3D Illustration Pack. Illustration Pack. Nah ini. Jadi di sini kan kita pakai inilah 3D efek, bukan efek sih, Illustrator 3D kayak gini buat nambahin bagus aplikasi kita. Bohong. Saya bohong. Astagfirullah. Udah dibuka ininya. Namanya ini ya. Sally. Nah nih. Ya dibuka. Ya udah bang. Ya, Itu ya. buat ke menu karakternya gimana bang? Menu karakternya ini awalnya kan pasti kayak begini, kalian buka. Oh, bentar. Jadi pasti kayak begini kan tampilan umumnya. Iya di awalnya gitu bang. Kayak gini. Nah ini pilih yang duplikat. Duplikat tumbuh. Pencet. Nanti dia ke menu tampilan kayak begini. Nah kan nyari objek-objeknya, ilustratornya gimana bang? Nih ke library, pilih dan di packs library. Nah tuh Pak, banyak tuh kan ada sampel dari 1 sampai 31. Udah belum? Di library ya bang ya? Iya, di library. Iya udah bang. Udah.
Nah, pilihlah yang bisa teman-teman suka kan karena kita emang lagi mau masuk ke login ya. Ataupun sebelum masuk ke login kan biasanya kalau buka aplikasi ini kan kayak dia kayak ada pengenalan apa sih aplikasinya kan tentang apa aplikasinya. Pilih yang menurut teman-teman cocok. Misalnya saya mau milih ini, tinggal pencet. Ini sampel 14 pencet copy. Pilih ke lembar kerja yang tadi. Nah, ketika di login ini pencet lagi pastiin yang ini ya, login yang ini nyala. Di kopas. Ini udah nih kopas cuman kan gede banget kan, kecilin lagi. Pakai shift, atur di tengah, diturunin. Udah kan cocok. Habis itu misalnya tambahlah kata-kata di sini kan. Tadi ininya ini monstrat. Kalau mau nambahin teks, pencet di bar atas itu teks atau enggak pencet T aja. Langsung pencet ke sini tengah. Ke lembar kerjanya tadi, pilih jenis teksnya ini monstrat. Kalau monstrat, pilih tipenya medium aja, medium. Terus ketik misalkan contoh ya, e-learning adalah sebuah aplikasi belajar yang sangat menyenangkan dan memudahkan. Ini teman-teman kata-katanya bebas lah apa aja, mau pakai kata-kata kayak gimana. Habis itu digedein ini ukurannya 18 aja. 18 pilih yang align-nya center, teks align-nya center. Nah, kayak begini. Kalau udah lanjut, belum masuk login ya, ini namanya login splash saya, biar animasinya teman-teman belajar sebelum login splash. Terus kan biasanya kalau kayak contohnya itu dana kan sebelum buka itu dia ada tampil kayak gini kan, misal pengertian dana itu gini, dia itu nggak satu page doang, dia nambah. Nah, cara kalau dia lagi ngeliat pengertian yang pertama atau tampilan utama, kita buat elips. Bisa mencet ini yang tadi awal kan defaultnya rectangle, pilih drop down yang elips atau enggak pencet kok. Nah, caranya kita buat lingkaran yang benar-benar lingkaran sempurna, yang enggak gepeng, enggak apa, sambil mencet shift ditarik gini. Kita taruh tengah dulu kayak tadi. Ini habis itu kita duplikat lagi. Di sini saya pakai kasih jarak lah 15. Lagi 15 jadi ada 3. Nah, terus biar ngasih tahu user kalau masih ada di slide pertama itu, ubahlah bulatan pertama jadi warna bebas, warna bebas. Cuman di sini saya pilih warna hijau. Di sini pencet fill ya, di sini yang kanan di bawah layar itu pencet fill. Ini bisa pilih tick tool, stiker tool, atau enggak pencet. Ini lingkaran tadi, pilih pencet I. Nah, dia langsung pilih. Nah, dia udah berubah warnanya. Nah, kalau udah dibuat lagi, ganti ini namanya jadi login splash yang kedua. Nah, cuman ini ganti ya animasinya, jangan ini lagi, soalnya kan pasti beda. Misalnya inilah, coba cek pemilihannya. Cuman kalau bisa ketika pemilihan ini, misalnya karakter ini full badan,
oh ini full badan semuanya lengkap dari atas sampai bawah. Cuma pilihan ilustrator kedua dipastiin full badan juga. Misalnya ini kan full badan ya kan dari kepala sampai kaki. Kopi kayak tadi kopi ini dihapus. Ini yang ikut. Jadi misalkan tadi dihapus, nah caranya ini biar teksnya nggak ikut, dia di layar jadi dia dua ini tadi kan di dua komponen ilustratornya. Udah, ini dihapus, dipaste, di paste ininya kopi, paste. Nah ini kalau misal teman-teman masternya di luar nih, dia jadi nggak masuk ke dalam ini kan. Misal tadi acaranya ini kalau pengen dimasukin ke dalam, bisa langsung dimasukin ke dalam sini, ke dalam framing tadi, atau enggak yang ini komponen nyala, masukin turunin ke bawah, masuk dia, dikecilin lagi. Posisi di tengah ke atas sendiri. Nah, lakuin lagi kayak tadi ya, Ctrl D, login space 3, ganti karakternya, salah ini paste. Nah ini masih di luar tadi, dimasukin lagi login space ketiga. Jadi dia di bawah frame plus ketiga. Coba di kompas, diangkat, dipencet, frame-nya dimasukin. Kecilin. Ini kan udah guna operator, kalau sih. Kayak gini. Ini udah terbuat lah ini 1, 2, 3. Tadi masuk lagi ke prototype. Pakai yang kayak tadi ya, yang membuat splash screen ini. Yang pojok kanan ini tengah, diarahin ke yang sampingnya. Pilih yang after delay 800 sudah. Ini sama, dipencet login splash keduanya, pilih lagi ke kanan. Ini pilih yang after delay. Nah ini kan dia jadi terus bakal looping terus. Nah ini pindahin lagi. Ini pojok kanan ini pindahin aja ke depan lagi yang login space pertama. Pilih lagi after delay. Ini kita pilih. Nah kan permasalahannya ini kan dia masih di awal tadi kan. Kenapa nggak masuk ke yang udah kita buat lagi bang? Nah yang atas lagi ini splash screen ini prototipenya dipindahin lagi. Yang pojok kanan ini tengah pindahin ke login space. Pilih yang after delay. Habis itu ini kita reload, pencet F. Nah terus ada yang aneh kan? Ternyata apa nih yang aneh nih, bawah bulat-bulatnya ini nggak berubah kan, nggak sesuai ini caranya. Balik ke desain, ini diwarnain tengah. Nah yang hijau kiri ini dijadiin abu-abu, jadi seakan-akan loadingnya ini kayak bar loadingnya ini jalan dia. Nah kalau yang ketiga berarti yang ini yang ketiga, hijau yang ketiga dinyalain, yang hijau kiri ini dimatiin. Nah, coba kita play lagi. Udah jalan kan dia kan, udah sempurna kan, dia looping terus lah pakai sampai nanti dia ada satu tombol yang. Nah kalau udah ini, main mas baru boleh.
Nah, habis ini kita pengen buat button skip kan, biar misalnya udah user lama ini pengen install kan, beli HP baru pengen install, dia udah paham lah ini, udah nggak ngebaca ini lagi, kita buat tombol skip. Dia pakai rectangle kotak, pencet R, terus buat kayak persegi panjang ini, sewajarnya aja buat. Nah, habis itu letakin di tengah. Udah di tengah. Terus kan diwarnain lah, kayak warna ini aja sama jadi. Kan permasalahannya kalau kotak ini kan, misalnya bang gua nggak pengen kotak sempurna, pengen ngerounded kotaknya. Caranya bisa ada dua cara, tinggal ngezoom. Ini ada di ujung-ujung ini ada titik, ada bulat nih, radius namanya. Bisa langsung ditarik, radius 4, radius 5, atau enggak bisa di sebelah kanan tab, di sini pilih nih, misalnya 0, misalnya jadi 5, berubah dia 5. Terus misalnya bang gue pengen buat yang roundednya cuman pojok kiri sama kanan atas doang, bisa pilih yang ini. Di samping corner radius ini ada independent corner. Di sini ingat ini posisinya, ini pojok kiri atas, pojok kanan atas, pojok kanan bawah, pojok kiri bawah. Misalnya ini pengen 5, ini juga 5. Nah, udah, dia cuma ini doang roundednya. Cuma kan kayaknya aneh dia kan kalau misalnya ini, jadi kita ngerounded semuanya aja. Ini cara saya pakai cara ini, narik rounded 5, jadi nggak terlalu ngerounded banget. Ini kalau udah kayak begini, ke bawah dikit, kita tulis teks, kita di sini login, pastiin di login splash ini, login teks, cek tulisan skip, atau lewati lagi, kita pakai bahasa Indo semua aja aplikasinya. Lewati, warnanya pakai warna putih aja biar lewati kan. Jadi kan kalau ini bisa langsung di copy, cuman kan kalau di copy, nah ini doang, kadang ini doang nggak, malah kadang teksnya doang copy. Jadi kita grup aja, kayak grup di Photoshop sih, sama pencet ini kotaknya sama teksnya kan. Nah ini kalau udah kepencet dia 2 gini kan yang nyala, terus klik kanan grup, atau langsung pencet RLG. Nah kalau udah, ini udah ke grup nih, di rename aja grupnya jadi button skip atau button lewati. Udah. Kalau udah ini di copy, terus pilih frame yang login splash 2, paste lagi, paste. Nah, kita sampai sini belum? Sambil kita jalanin prototipenya aja. Udah jadi tampilan splash screen sama tampilan intro. Udah dua sesi, udah kelar. Kering dong, minum dong, suka dong. Udah sampai sini teman-teman. Sal share, Sal. Iya kan? Jadi udah jadilah kalau teman-teman bisa ngebuat splash screen terus sama tampilan awal, tampilan intro. Mas Heri beli apa? Nah, udah jadi ini. Beli kapan? Besok. Iya, aku nggak ikut. Coba saja. Bye Faisal. Bye. Nah kalau misalnya teman-teman udah semua ya, soalnya kan nggak ada yang nanya, lanjut lagi bikin frame selanjutnya. Pilih frame iPhone 11 Pro Max, dibawa ke sini. Jangan di samping ini ya, biar nggak ngeganggu.
Habis itu kita ganti ini jadi login. Nah, ini benar-benar login nih. Ini kita lihat kan berarti flash screen udah aman. Nah, sekarang kan login nama sapaan, berarti di sini logo tadi udah dapet, terus vektor lagi tadi ada kan pakai file Sally 3D, terus ini from input, terus sosmed kayak begini contohnya. Terus kita ke bar login lagi, di sini kita copy logonya, Ctrl+C, pencet bar loginnya, dia jadi pas di atas. Terus habis itu vektor, jadilah vektor ya ke kalian. Sini saya milih vektornya yang ini, anak kecil ini gimana. Terus itu balik, pencet lagi frame loginnya, paste. Ini gede, udah masuk ke kecilin. Nah, udah kayak begini, udah jadi. Situ batasin sedikit lagi biar nggak terlalu. Situ kita bikin form input. Nah, biasanya kan kalau form input login itu cuman ada username sama password kan. Berarti di sini username, password, di sini sama tombol login. Nah, cara bikinnya gimana? Pakai tadi rectangle tool panjang. Selain di sini buat username, pilih tengah, terus pakai radius 5 lagi. Ini buat username, ini buat password. Nah, di sini buat loginnya. Begini aja nih kira-kira. Dibatasin sedikit. Nah, kalau udah kan nggak mungkin kan kita biarin kotak abu-abu kayak gini aja. Pengen dibuat bagus sedikit lah. Ini bagusnya ini. Ini warnanya kita kasih warna putih ya. Warna putih. Nggak kelihatan kan? Terus pengen buat stroke ini nih. Stroke garis. Tinggal klik tombol tambah. Nah, jadi nambah kayak gini. Udah klik tombol tambah kayak begini, tinggal pakai efek lagi. Klik di bawahnya ini efek namanya nih. Di bawah stroke ini kan fill, stroke, efek. Nah, efek. Nah, pilih di sini efek, ada yang pilih G-Stroke Shadow, Inner Shadow, Layer Blur, nama background blur. Nah, di sini pilih efek setting di sebelah kiri. X-nya kita bikin 3, Y-nya bikin 3. Kayak begini. Nah, cuman garisnya ini kelihatan kurang cocok bang. Coba garisnya pengen warna hijau kayak gini bisa. Tinggal pilih stroke tadi, pilih color picker, terus pilih arahin ke sini. Atau enggak misal teman-teman perhatiin itu di bawah dia ada dokumen color ini yang udah kita pakai ya. Warna yang udah kita pakai dia bakal nyimpen ke bawah sini. Nah, dia jadi ini kayak begini ya. Ini form input pertama, terus dia sama kayak tadi. Enggak misal teman-teman capek buatnya delete aja, terus tinggal adjust lagi pakai tadi, copy lagi. Nah, ini tombol button biarin kayak gini ya. Ini udah jadi buat ini. Nah, cara biar user tahu kalau ini username, tinggal pencet ini rectangle tadi, pastiin dia ada di login. Frame login, klik text, pencet. Misalnya di sini untuk username, taruh di tengah. Bebas saya mau taruh di pinggir, gimana? Cuman saya mau taruh di tengah. Terus pilih yang tipe teksnya ini regular. Terus pilih transparan ini 100 ini buat opacity ya transparan. Sini saya pengen buat jadi 50.
50, jadi kayak nggak begitu terlalu kelihatan. Di sini cuman misalnya kurang kerasa bang, garisnya kayaknya ketebelan deh. Bisa lagi, garisnya tinggal stroke-nya aja lagi dihilangin. Misalnya dibuatlah kayak 50%. Nah, jadi begini. Garisnya 50% jadi lebih soft, lebih ngepastel gitu. Ini kalau udah copy aja teks atas. Nah ini kan sebenarnya udah copy, cuma dia di bawah. Cara nampilin ke atasnya ini, klik kanan, bring font, Ctrl Shift Kurawal. Ctrl Shift sama Kurawal ini. Kita ganti password. Atau enggak misalnya atas ke bawah gini kan teman-teman tinggal lihat yang di samping ini layar apa, navigasi samping ini tinggal password nih, dia paling bawah nih, posisinya paling bawah, pindahin aja ke atas. Misalnya di atas rectangle 2 ini ternyata bukan, berarti sini bukan lagi, tambahin lagi, berarti di atas rectangle 5. Ini kan udah inilah from inputan login, baru username sama password. Kalau udah kayak gini, di grup lagi biar gampang yang ngubahnya. Kalau misalnya nggak di grup, misalnya di copy paste ini kadang nggak berurutan, jadi nggak, misalnya username nggak keikut copy, nggak paste, atau kotaknya pencet kotak, terus pencet teksnya di grupnya dikasih nama, misalnya form username, begitu juga sama password, group form password, jadi dia kan. Kalau udah kita buat menu, ini tombol masuknya pakai ini aja, warnanya sama hijau kayak gini biar nggak berubah-ubah. Pencet I, udah jadi. Terus kayak begini, pilih lagi, login, tonggal, masuk, jadiin ke tengah udah. Pilih tipe teksnya ini yang bold, warnanya warna putih. Ini kayaknya kurang ke atas. Udah ke atas. Habis ini tombol button ini sama, biarin aja dia masuk frame. Tombol button ini terus sama teks ini di grup lagi. Jadi button masuk. Nah, udah jadi nih. Nah ini sebenarnya udah jadi ini sebenarnya udah jadi, tinggal masuk doang, tinggal buat selanjutnya. Cuman kan kayak ada yang kurang kan, misalnya user ini baru, dia pengen daftar, berarti tinggal buat form daftarnya. Nah cuman buat form daftarnya ini nggak usah pakai button apa lagi, pakai teks kecil aja. Kan kalau di Instagram, di Facebook, pilih teks, pastiin dia lagi di frame login, pilih teks, di sini pilih teksnya itu belum punya akun, daftar. Nah teman kan ini bold semua, dirubah sebagiannya. Belum punya akun sama tanda tanya ini diubah jadi regular. Daftarnya ini biarin bold. Jadi seakan-akan daftarnya ini bisa dipencet sama akun, sama si user. Nah ini dikecilin jangan 18, 12 lah cukup. 12 cukup. Taruh di bawah sini kan. Dibatasin sedikit. Belum punya akun. Terus kan kalau misalnya IG itu Facebook, dia bisa masuk pakai Gmail, bisa pakai masuk akun Google, jadi nggak perlu daftar. Nah caranya ini dibuat lagi teks bawah, di bawah pilih lagi, pilih teks atau
Nah, atau ini coba ditaruh di bawah lagi. Pilih, bisa pakai rectangle biar ada ini ornamen sedikit lah, biar nggak terlalu flat atau ini. Begini di kopas. So kan tadi sesuai ininya ya, tampilan ininya form di sosmed login. Nah, pilih akun sosmednya kayak tadi aja, searching. Misalnya di sini learning ganti Facebook logo icon. Pilih bulat, copy, dipasin di frame login, paste, kegedean, dikecilin lagi. Udah kecil kayak begini, taruh lah di tengah. Aku suka yang kecil dong. Facebook, terus pilihlah misalnya pakai Gmail kan, pakai akun Google logo PNG. Nah, cari Handang aku dong. copy, dipaste lagi. Nah, ini kan di frame, di luar frame login, pencet tombol loginnya, dipaste. Best emang Bang itu. Nah, kalau udah samain lah ukurannya. Nah, misalnya kayak begini. Workshop. Kalau udah pilih lagi misalnya Google, Facebook, misalnya Instagram, bisa login pakai Instagram. Jangan macam-macam lah. Nah, kalau udah frame login lagi, paste. Paste. Ini udah jadi, berarti kan udah kelar nih from input ini. Nah, udah kelar dia. Jadi bisa sebenarnya kalau udah misalnya user udah punya akun, dia tinggal masuk kayak. Nah, cuman kan permasalahannya kan ini dia bisa daftar, ini kan bukan buat ini. Nah, kita bikin lagi form daftar. Pilih login, frame login ini. Pilih from login ini lagi, pencet CTRL-D, kita duplikat lagi. Login CTRL-D. Kalau udah berarti kan misalnya daftar, dia perlu nama lengkap, username, terus email sama password. Berarti ini tinggal nambah-nambahin aja nih. Ini ininya dihapus aja, akun ininya vektornya. Yang ini di atas, di copy. Ini berarti username pertama ini ganti jadi nama lengkap. Terus pilih username-nya. Terus di sini pilih, atau enggak di sini Gmail ya, biar di bawahnya nggak berubah lagi. Pilih email. Terus username, password. Nah, di sini ini dirubah jadi buttonnya jadi daftar. Soalnya kan dia baru daftar. Dia daftar, nah teks bawahnya ini lagi dirubah. Jadi kan ini lagi di ini ya, frame daftar ini. Gimana nyalain? Daftar akun. Di sini berarti kita ubah, misalnya user ini udah punya akun, jadi sudah punya akun, ini pindahin jadi sudah. Ini sebenarnya bisa dihapus kan, bisa dihapus soalnya dia kan lagi daftar. Cuman di sini saya mau pakai aja, soalnya kan kadang misalnya ada user ini, beberapa user ketika dia mau daftar
dia malah milih akun Google, Facebook, jadi dia nggak jadi ini daftar lagi. Jadi ini udah biarin di sini, kita katasin lagi biar center dia. Nah kalau udah ini sebenarnya udah ini nih, cuman ada satu yang kurang itu namanya pop up notification. Nah cara buat pop up notification-nya, misalnya di sini login, kita pengen buat pop up notification salah password. Ini buat pop up notification salah password, ini pakai tampilan ini aja, kita buat rectangle, kita tutupin layar ini, terus kita ubah ini jadi warna hitam. Ini jadi warna ini terus. Jadi ini berubah. Nah ini kita ubah jadi warna hitam. Habis itu kita transparanin jadi 55%-nya. Ini kalau udah pop up notification-nya kayak gini. Nah terus bikin lagi rectangle, bikinlah segini. Bikin jadi warna putih. Terus border radiusnya itu bikin jadi 10. 10 habis itu kan teman-teman kalau baca-bacanya itu kan udah ada ini ya, suruh install plugin. Nah, kalau misalnya emang udah install plugin itu, pengen masukin plugin lah, di sini tinggal klik kanan. Di layar ini kerja bisa di sini sebenarnya klik kanan, cuma dia bakal di bawah. Ini bakal di sini. Di sini klik kanan, pilih plugin. Nah, terus kan di situ disuruhnya install Iconify, terus material design icon, Unsplash, sama avatar. Nah, di sini pilih, ini sebenarnya plugin banyak baca ya. Cuman yang saya suruh itu aja lah, yang standar-standarnya dulu. Pilih yang Iconify. Dipencet. Nah, nanti dia keluar nih kan tab baru. Nah, di sini banyak nih sebenarnya teman-teman icon, teman-teman tinggal cari apa aja lah, banyak. Terus dia bisa dari icon set, misalkan ada akar, ada box icon, terus ada clarity, ini jenis-jenis iconnya kan. Misalnya cari, misalnya kalau salah itu dia ada tombol close ya, X berarti cross kalau nggak salah bahasa Inggris. Cross kayak gini kan. Kalau udah pilih yang mana aja yang minat teman-teman. Cuman saya mau pilih yang ini. Habis itu bawah import icon. Udah diimport, ini disilang aja. Nah di sini udah kan masuk dia. Taruhlah pojok. Nih, taruhlah pojok sini. Soalnya dia kan misal keluar pop up, terus pengen close pop up-nya bisa dipencet. Terus misalnya jadi warna merah. Nah, terus habis itu pilih lagi lah misalnya plugin Iconify. Ini apa? Sekreatif teman-teman. Di sini saya mau pakai icon set. Saya mau pakai icon set ini, import. Terus pilih ke atas. Nah, misalnya ada teman-teman ada suatu, bisa pas import icon ini, pilih kayak gini kan. Biasanya di sini frame-nya nih, dia yang ikut frame. Nah, caranya ini biar frame-nya ini nggak mau kelihatan, pencet icon ini, icon, dikeluarin aja. Nah, ini frame-nya dihapus. Nah, ini taruhlah di tengah. Kalau udah ditaruh di tengah, terus pengen ngubah warnanya jadi hijau kayak gini, pencet I, udah jadi warna hijau. Gedein sedikit lagi. Terus pilih teks, kita tulis di sini password yang Anda masukkan
kurang tepat atau salah, terserah pemilihan kata teman-teman. Habis itu pilih ke tengah, dia pilih yang tipe teksnya semi bold sih. Cuman ternyata kotaknya dia tinggal dipendekin lagi. Misalnya ini kurang gede, gedein lagi. Kira-kira menurut teman-teman ini user bisa ngebaca jelas nih teksnya ini, maksudnya berarti ini udah jelas lah kan? Ini salah nih, berarti sudah salah. Jangan lupa di grup dulu ini, dijadiin namanya pop-up salah. Jadi bisa masuk salah, berarti ke sini. Nah, caranya terus pilih, pengen buat misalnya daftar ini. Daftar, terus ada muncul pop-up, ada tulisan selamat, Anda telah berhasil daftar di website ini. Aplikasi ini caranya kayak tadi, pilih yang frame daftar akun, duplikat, pilih lagi ini yang bayangan ini, rectangle ini, paste. Nah, terus ini dipaste aja nggak? Dipindahin ke sini. Tinggal kita ubah kan. Misalnya di sini. Selamat. Anda telah berhasil daftar di aplikasi e-learning. Silahkan masuk atau login. Nah, ini tinggal kita ganti dan sedih, ikon sedih, plugin, iconify, pilih yang smile. Nah, kita pilih yang ini, import icon. Nah, pilih yang tadi mana nih? Ini nggak dihapus. Taruh tengah, warnanya hijau. Nah, ini udah kelar nih, tinggal kita jalanin prototipenya aja. Buka prototype, pencet yang login. Nah, misalnya dia pengen daftar ke daftar, berarti ini pilih ini, pilih prototype, pilih, arahin ke sini ke tab daftar akun, pilih on tab. Udah, ini semua smart animate sudah. Terus pengen balik lagi, kalau misal dia lagi ada di daftar, balik lagi dari pencet ini sudah punya akun, balik ke yang login. Coba kita jalanin dulu. Kita reload. Udah, ini kan udah jalan. Nah, ketika permasalahan ini sih kita lewati, kok ini nggak masuk ke ininya kan, ke awal, ke ini frame login. Nah, ternyata kita di sini lupa di sini. Nah, di tombol button lewati ini ketika di frame login splash ya, login splash. Sama kayak tadi, dia langsung pilih ke bawah. On tab udah, yang sampingnya juga kayak begitu, samain. Jadi ini ketika dia mau diklik di pada bagian di mana, ini kan sebenarnya kan kalau di prototype ini kan tampilan tadi kan ada 3, ini yang pertama, kedua, ketiga. Nah, caranya ini biar bisa button ini dipencet 3-3-nya itu, teman-teman, button 3-3-nya ini harus tetap diprototypein ke arah login. Nah, misalkan udah baca ini lewati, udah jadi nih tampilan login segala macem. Terus misalnya user baru, dia pengen buat akun, pencet daftar. Ini udah jadi kan, from daftarnya nama lengkap, email, username, password. Nah, ketika udah misalnya ternyata dia ini ingat kan akunnya, masih ingat akunnya, nggak jadi daftar, cek sudah balik lagi ke sini. Nah, kan kalau ini udah jalan nih 2 fungsi tadi, nah tinggal jalanin pop-up-nya. Nah, pop-up-nya ini kalau daftar ini tinggal pencet sini aja.
akun udah. Biasanya kan kalau misalnya dia udah daftar akun ini muncul pop-up notifikasinya kan dia cuma sebentar ya, misalnya cuma 10 detik, 8 detik lah segala macem. Nah ini berarti dihapus aja. Daftar akunnya ini balikin ke yang masuk, karena dia kan udah disuruh login nih kan. Silahkan masuk, pilih yang after delay, smart animate, udah segala macem. Ini kita buat jadi 500 biar cepetan nih. 500 udah, kita balik lagi ke sini, lewati, terus kita daftar. Misalnya udah daftar, pencet. Nah, itu udah muncul pop-up, itu berarti kecepatan. Misalnya terlalu kecepatan tinggal dikurangin aja, tinggal dikurangi. Ini misalnya delay kita buat jadi 1000. Nah, misalnya daftar. Nah, selamat Anda telah berhasil daftar di aplikasi ini segala macam. Nah, kan jadi permasalahannya ini kalau daftar bisa lah kan, soalnya dia nggak ada masalah. Yang jadi pertanyaan, kalau password dimasukin ini pop-up salah password gimana Bang? Sedangkan ini kita cuman aplikasi kan, nggak ada sistem, nggak ada database yang konfirmasi kalau bisa masukin ini. Nah, caranya teman-teman balik lagi dulu ke desain. Misal duplikat ini aja lah, duplikat button masuknya yang kotak ini kan, kotaknya di duplikat, Ctrl Alt ya, kayak kecilin lah. Misal teman-teman taruh di pojok sini. Fungsinya buat apa Bang? Biar misalnya programmer tahu nih kita pengen buat pop-up salah password kayak gimana nih, tinggal di prototype, arahin ke sini. Nah, kalau udah, terus tombol silang ini dipencet, balikin lagi ke masuk. Nah, coba nih kita mulai. Misalnya udah masukin, terus pas login salah password. Nah, keluar dia password yang ada masukkan kurang tepat, terus silang. Nah, balik lagi ke sini. Nah, udah jadi nih cache buat login, daftar akun segala macam. Ini sengaja nggak dibuat soalnya kan pasti bakal pancing banget juga ini. Pasti template bawaan, misal login Google kayak gimana, login Facebook gimana, login Instagram kayak gimana kan. Kayak udah. Berarti selanjutnya kita buat ini. Yang bagian selanjutnya nih, bagian utamanya, isi kontennya, home, tampilan home-nya. Nah, sebelum membuat tampilan home-nya ini, saya pengen ngebuat animasi loginnya dulu kan, tampilan animasi loginnya dulu. Kita buat seperti ya ini. Kita buat frame iPhone 11 Pro Max kayak begini. Ini di copy aja, di copy, di paste di sini. Nah, di paste di sini, Ctrl D, di duplikat. Jangan lupa ini di namanya loading home, loading, kita kasih nama loading 1, loading 2, loading 3. Jangan lupa ubah lagi kayak tadi. Di prototipin lagi. Sini pindah, pilih after delay, biar jadi sesuai waktu, misalnya 800. Ini 800 juga. Terus pilih lagi ini 800. Pilih after delay 800. Jadi ganti namanya. Nah, kalau ini udah prototipe masuknya, button masuknya, prototipe button masuknya dipindahin ke bawah sini. Coba kita ulang. Gini segala macam, lewatin, masuk. Nah, ini misalnya dia lagi cek koneksi internet kan, berarti dia loading kayak begitu.
Cuman kayaknya kita buat jadi ini lagi lah, jadi 6 biar tinggal jalanin prototipenya. After delay, nah udah after delay, coba misalnya kita rubah lagi, misalnya masuk, misalnya dia lagi proses login kan, terus misalnya internetnya lama, nah dia bakal kayak begini, balik lagi login kayak begini. Atau teman-teman bisa lah tampilin animasi pakai pilih tadi Sally, pilihlah animasi yang sekiranya cocok, misal lagi login, misal saya ini pilih orang yang lagi naik roket, terus pilih ke sini, dibuatlah misalnya di sini taruh tengah. Pertama posisinya lagi kayak gini, kopas. Posisi kedua naikkan dikit, posisi ketiga turun lagi, posisi keempat segini lagi, posisi ketiga naikkan lagi, posisi ini sini lagi. Coba kita masuk. Nah ini dia jadi animasinya kayak begini. Misalnya dia lagi proses login. Misalnya udah kan, tinggal buat teks selanjutnya. Ya sampai sini ada yang ditanyain? Bang, buat prototype di animasi apa itu easy in out ya kalau salah ya Bang? Iya, easy in out. Biasanya sering dipakai ya Bang ya? Rata-rata ini kalau buat tampilan kalau ini, boleh, ya. Kalau buat tampilan animasi ini smart animate kayak gini ya, dia biasanya pakai easy in out biar lebih smooth gitu, biar lebih tampilan. Sebenarnya bebas sih teman-teman ini mau milih apa aja kan. Cuman kenapa saya pakai easy in and out? Itu pertama dia lebih halus kan, lebih smooth, soalnya kan dia animasi saat masuk dan sama keluar. Nah jadi misalnya animasi is in dia saat masuk doang, terus misal keluar dia saat keluar doang. Jadi kenapa milih is in and out? Jadi sering banyak dipakai juga sama misalnya kalau pengen buat animasi kayak gini, kayak gitu. Ada lagi yang ditanyain? Kalau nggak ada, berarti kita lanjut ke page selanjutnya ya, ke bagian selanjutnya, bagian desain selanjutnya. Kita buat tampilan home kayak begini kan. Ada tombol ini, kalau nggak salah ini dia tombol menu, navigasi menu. Terus ada tombol profile di sini kan, ada tampilan profile, foto profil nanti. Nah di sini isi konten. Terus di sini sama bar, nanti apa tampilan bar. Nah, kalau udah pilih frame lagi awal iPhone 11 Pro Max, pilih lagi di bawahnya. Kalau udah tadi tarik lagi ke sini. Ini kopas pakai logo. Saya mau tetap pakai logo, taruh lagi di sini. Cuma dikecilin lagi. Taruh di sini, terus kita buat menu profil. Nah teman-teman di sini profil sebenarnya teman-teman bebas ya naruhnya, mau mepet sini ya ke pojok sini, cuman bagusnya itu dikasih pinggir lah, misalnya jarak sedikit segini. Misal ini gedein dikit lagi gini. Terus tadi ada apaan, icon, pakai plugin, bisa pakai Iconify kan. Terus saya suruh install juga material design Iconium. Sebenarnya banyak lah teman-teman, tinggal explore nanti di Figma itu community pluginnya itu banyak banget yang bagus-bagus. Ini saya plugin material design icon. Oh nggak bisa, karena lagi nggak bisa berarti pilih yang lain. Bisa plugin
Iconify. Pilihnya itu menu. Pilihnya menu ini yang 3 kayak gini. Menu kayak gini 3. Import icon. Cari ini di mana nih? Tengah-tengah sini. Terus gedein sedikit. Pindahin ke atas. Kalau udah pengen ganti warnanya itu jangan warna hijau lagi kan, jangan warna hijau guys, soalnya kan backgroundnya udah ini warna biru ini aja. Nah kalau udah ini kurang gede, kurang bersama. Ini. Nah kalau udah ini pengen masukin foto profil, tinggal misalnya masukin foto profil kan udah disuruh install plugin avatar ya. Nah ini tinggal pilih plugin avatars. Jadi dia lagi ngerunning, biasanya dia itu ada foto profil orang. Nah jadi kan teman-teman gak usah milih bingung lagi lah, misalnya nyari orang di ini, tinggal pilih itu aja, klik kanan plugin avatar. Nah, cari yang menurut teman-teman cocok lah buat teman-teman. Avatar, cari lagi buat cewek. Cewek, saya cari yang laki, tadi udah laki. Cewek semua. Random ya, ini dia ngambil fotonya random ini aja nih. Nah, misalnya udah, dia kasih nama. Misalnya namanya Jarjit Singh. Ini kita kecilin lagi. Jadi 13. Taruh di sini. Pilih misalnya pakai ada kalimat kapan. Misalnya bahasa Indonesia. Misalnya kayak gini. Jarjit Singh. Terus misalnya di bawah, jadi di bawah ini pilihlah misalnya pemula. Nah teksnya ini yang di bawah ini jangan disamain kayak atas, pilih yang regular. Udah jadi profile sama menu. Profile sama menu udah jadi. Nah sekarang isi kontennya. Isi kontennya ini kan karena kita emang TI, berarti fokus isi kontennya tentang TI aja ya. Jadi misalnya kayak ada, dia kan jadi e-learning kan kayak kursus lah, buat tempat kursus online lah secara gratis. Nah pertama-tama ini dibuat dulu rectangle, kotak. Ini kita gunain buat inian searching. Dibikin radius 8, radius 8, gedean sedikit, warnanya kita ubah jadi warna kayak gini. Nah, lagi workshop bang, lagi webinar kita nih, latihan sebelum hari ya. Nah kalau udah, cari lagi lah aplikasinya, Illustrator ya. Misalnya teman-teman nggak mau pakai Illustrator, mau langsung searching aja bisa, langsung taruh di sini. Cuma kan saya mau bikin pakai Illustrator, nambahin lah biar nggak terlalu ini. Saya pengen nih nambahin sampel 16 yang orang lagi duduk, dia kayak lagi nyari-nyari baca-baca buku kan. Kita pastiin di lupa dirubah namanya. Paste ke dalam ini frame home, cilin, taruhlah di sini misalnya, taruh ini.
taruh kayak gini, terus kasih teks dia. Misalnya kursus, kalau searching itu berarti bahasanya kursus apa yang sedang Anda cari hari ini. Terus kita pindahin, kita buat jadi bold. Terus kita gedein lagi sedikit, jadi ke 18. Oh, ternyata kemudian berarti 15. Jadi kursus apa yang ada yang mencari hari ini. Jadi ini kayak kalimat sapaan teks. Nah, terus kita buat lagi button. Ini buat kolom search-nya. Kalau udah, kita ubah jadi warna putih. Putih kayak gini. Bikin ini radiusnya 8, ini jangan 8, bikin jadi radiusnya 5. Ternyata 5 masih terlalu ini, 3 aja berarti. 3 biar nggak terlalu flat, dikasih efek crop shadow, Y-nya diubah jadi 2 aja, X-nya jadi 2. Terus habis ini tinggal tambahin icon, klik kanan, plugin, Iconify, search. Pakai yang bebas ya teman-teman, pilihnya mau mana. Cuman kalau bisa, misalnya ikonnya udah pakai yang semua outline icon, pakai yang outline warnanya, jangan yang misalnya dalamnya berwarna biar sama ya. Ini kita taruh sini, kita kecilin. Taruhlah segini. Terus pilih rectangle. Biasa kan kalau searching itu di tombol sampingnya itu, di tombol yang berawanan itu kan ada tombol buat ini ya, filter searching. Nah, cara ngebuatnya itu pertama digarisin dulu. Pilih warna hitam. Atau enggak biar enggak warna biru ya. Warna biru. Ini juga warna biru. Warna biru. Searching lagi. Ditebelin sedikit. Klik kanan. Plugin. Pilih Iconify. Pilih filter. Nah, filternya ini bebas ya, teman-teman mau pilih yang mana aja, cuma saya milih yang ini. Import icon. Kalau udah, ketika lagi di panin, ini dia filter di sini. Nah, kalau ini berarti dia ininya ditaruh di bawahan lagi nih, di sini, biar nggak terlalu nutup. Dia masuk ke frame ini, berarti masuk di frame ini, dikeluarin. Nah, taruh di tengah, gedein sedikit, dibikin warna sama, cuman opacity-nya dikecilin sedikit. Udah jadi dia segala macam ini. Jangan lupa di group.
isi bar pencarian. Sampai sini ada yang ditanyain, teman? Kalau enggak kita lanjut ya. Kalau emang nggak ada, lanjut tampilan selanjutnya. Kita pilih tombol teks. Misalnya kursus Anda. Taruh di bawah bar pencarian tadi. Terus duplikat, taruh di pojok kanan. Dikatasin lagi biar nggak masuk ke komponen ini, biar nggak masuk grup ini. Pilih lihat semua, pilih tipenya jadi regular, dikecilin ke 10 atau enggak 9 biar lebih. Kalau udah, kita buat nih pilihan kursus-kursusnya. Misalnya kita buat 3 atau enggak 4 kursus. Cara ngebuatnya, pilih rectangle, bikin lagi kotak kayak gini, panjang manjang lagi ke bawah. Di situ taruh di sini, radiusnya kita bikin jadi 8. Kita duplikat lagi, jaraknya 18. Kayak gini. Misal teman-teman duplikat kan, dia mau ngasih jarak 18, ternyata keluar kayak gini. Ya, jarak kayak gini. Kira atau enggak nanti dia keluar kayak gini. Misal 18, saya bikin lagi lah. Nah, kayak begini kan. Bikin 18. Sinaru. Nah, ini kan dia masih ini ya. Nggak masuk ini kan, nggak masuk ke dalam kayak gini. Ini artinya dia ini di luar frame. Nah, cara masukin framenya ya ke dalamin lagi aja nih, ke dalam home. Masuk dia udah nih. 1 frame. 1, 4. Nah, ini udah 1 frame kayak gini. Nah, permasalahan kan kalau mau ngisi konten, ngisi segala macam di sini kan susah nih, kayak gini ngisinya kayak gimana. Ya nggak apa-apa, dikeluarin aja dulu. Teman-teman taruh luar. Jadi biar lebih gampang. Kayak gini. Misalnya kursus pertama ngambil ini. Misal kita mau mobile programming, ambil misalkan icon ini. Illustrator ini. Pilih kursus ini. Paste. Kecilin. Kecil. Saya taruh lah sini. Taruh sini, pengen ubah warnanya biar samain aja. Enggak, kita buat terangan sedikit. Warna pastel. So, kayak gini, di grup aja dulu komponen ini sama ini. Misal nama mobile programming. Terus habis itu kalau teman-teman mau nambahin teksnya, tinggal buka grup, terus saya isi di grup. Kayak sini, misalnya mobile programming. Pilih teksnya yang bold, terus dimasukin ke dalam grup mobile programming, ya biar nggak berubah-berubah lagi. Terus ini kita lebarin sedikit, kita gedein, jam 12. 10 S.
mobile programming, misalnya mobile programming udah begini, kayak gini. Terus misalnya dia udah ngambil kursus, dia ngambil kursus mobile programming ini udah nyelesain 90% lah, 90% kursusnya mau kelar, tinggal bikin barnya, bikin garis kayak begini, lalu dimasukin lagi ini ke dalam. Kalau udah kita copy, kita paste, ini kita taruh ini, warnanya jadi warna biru misalnya. Nah, misalnya ini kita taruh di sini. Ini cara biar misal kayak 90% berarti mau berhasil, tinggal ke atasin. Kalau udah, misalkan dia nggak ketahuan nih kan user ini udah berapa persen, tinggal dibuat teksnya lagi aja. 90%. Pilih jangan yang bold, regular, kecilin. Udah kan segini 90% segala macam. Terus misalnya ini kita pengen buat desain grafis, berarti cari sedikit lagi. Oke, siap. Nah, ini desain grafis. Kita kecilin lagi, kita masukin lagi di sini. Nah, ini sama ini kita jadiin grup. Namanya misalnya desain grafik. Misalnya ubah warnanya. Warna-warna pastel. Ini kita copy aja lah biar cepet. Masih dia udah pulang sih, bisa dicoba lagi. Di dalam ini paste. Kita gantiin jadi desain grafik. Misalkan udah nih kan dua, buat ini kan kebanyakan kita duplikat aja ini, jadi misalkan ada banyak lah pilihannya teman-teman. So ini biar gampang lagi desain grafik, jadi 3D animasi. Terus ini jadi web programming. Ini kan tadi yang kata saya bilang kan, misalkan di luar gini kan teman-teman, nah cara masukinnya ke dalam ini tinggal di tab, di seret ke frame home. Nah, jadi di dalam sini. Nah, ini kita pengen buat efek ini ya, apa, kayak slider up gitu, kayak scroll cuman ke samping. Caranya kalau udah ini kita minus semua, pilih komponen ini 1, 2, 3, 4. Kalau udah klik kanan, terus frame selection, Ctrl plus Alt plus G. Nah, kalau udah pilih yang clip content. Di clip content ini yang salah, clip kontennya di checklist, habis itu dipepetin sampai pas sama bar ininya. Nah, udah segini. Kalau udah, pilih ke prototype. Nanti dia dibawa interaksinya diamin aja, nggak usah pakai apa-apa. Di bawahnya ada overflow behavior. Pilih yang horizontal atau vertikal gitu, horizontal kayaknya. Habis itu jangan lupa ini frame terakhir, kesampingin, tab 1 tab smart. Misalnya udah nih kan. Nah, jadi dia ada efek menu ke samping kayak begini. Jadi misal teman-teman mau ngebuat 10, bisa ngebuat 10, caranya kayak begitu tadi. Tinggal di frame selection, terus klik content,
di menu prototype. Dia di sini frame seleksinya pilih yang horizontal scrolling. Jadi dia silakan scroll horizontal, scroll secara miring. Ya sampai sini ada yang ditanya? Tadi fitur clip konten itu gunanya buat apa, Bang? Fitur clip konten ini, nah clip konten ini dia buat ngebatasin. Jadi misal dia ngepepet sampai sini, nah misal teman-teman cuma mau nampilin dua ini aja nih, 2 bar kayak begini. Jadi akhirnya kayak begini dia nampilinnya 2 tuh. Atau nggak bisa teman-teman nampilin 1 doang. Bisa dia dipepet lagi kayak gitu, clip konten fiturnya. Oh, berarti biar rapi aja ya, Bang ya? Iya, biar rapi. Tampilannya. Ibaratnya kayak misalnya Instagram story ya kan, misalnya cuma nampilin 5 kan. Nah itu kan ke sampingnya ngeblur ya, nggak ketahuan kan. Nanti dia di scroll gitu kan. Kayak begitulah teman-teman, paham lah. Jadi biar, iya pertama biar rapi kan. Terus biar misalnya kayak gini juga. Misalnya teman-teman mau sesuai baris kayak gini bisa. Jadi kan, ya ada yang ditanyain lagi? Kalau nggak ada, lanjut kita buat. Ini kan yang horizontal, nah sekarang yang vertikal nih. Kita buat misalnya kursus yang baru Anda lihat sama Bang Eko. Nah, di sini kita buat tampilannya jangan kayak begini lagi, kita buat yang inovatif lah, yang beda. Kita buat bar panjang kayak begini. Segini aja sampai batas 5 segini. Kita buat bordernya jadi 8. Terus misalnya di sini saya mau nambahin tampilan inilah. Nih, yang anjing sampel 18. Kita paste. Paste di sini warnanya kita ubah jadi warna paste, ditambah sedikit lagi. Habis itu kita klik teks, misalnya 3D animasi. Nama kursusnya 3D animasi, terus bab yang lagi diambil memasukkan rigging, ada objek. Nah ini dikecilin, mustard regular. Kita ubah lagi ke 10 atau 9, 11 biarin. Kita taruh di sini. Taruh di satunya jangan 3D animasi. Ini dia misalnya animasi gerak. Misalkan dia habis nemu ini di searching, terus dia nonton, dia belum nambahin ke kursus, untuk kursus. Jadi kayak gini, kita buat tombol di samping sini. Ini dikecilin lagi sedikit. Terus kita tambahin icon plugin ke material design icon. Oh, material design udah bisa. Pilih namanya add searching. Nah, pilih yang plus ini. Kalau udah kita rapin lagi. Kita taruh di tengah sini. Bahkan kalau bisa semuanya langsung klik kanan. Terus ini kita ubah dulu karena ini kan dia belum masuk ke dalam kursus yang mau kita ambil. Warnanya kita udah bikin abu-abu dulu. Ini kita bikin abu-abu. Jangan lupa ini dibikin grup misalnya animasi gerak.
Kalau udah, ini juga dibikin grup tambah kursus. Kita duplikat aja biar nggak terlalu lama. Misalnya di sini tetap animasi gerak, menghaluskan objek. Udah kayak gini. Sebenarnya bisa berubah ya. Tampilan misalnya mau jadi apa nih? Misalnya jadi web programming, misalnya backend segala macam. Cuman ini kan biar cepet ya. Nah habis ini kita kita bikin 3 lah. 3 biar sama 3. Sama 13. Misalnya ini memberikan warna. Ini jangan lupa dirubah regular 10, bukan berarti 12. Kayak begini udah kelar. Ini di grup misalnya 1, 2 button di grup, 2 grup, 3. Jadi di dalam grup nanti dia ada grup ini segala macam biar gampang lah nyortir ininya kan. Nah ini kalau udah begini kan tadi kita pengen buat efek scroll ini ya, scroll apa ke atas. Nah caranya ini kita bikin ini dulu lah semua. Kita hide dulu, kita bikin barnya dulu. Kita hide dulu ini segala macam kan nih udah di sini. Nah kita bikin navbarnya. Ini kita bikin navbarnya pakai ini rectangle tool. Terus ini kita taruh tengah. Terus kita bikin navbarnya kayak begini. Teman-teman bebas ya bisa mau kotak sempurna kayak begini gimana macam. Saya mau bikin kayak begini ya. Kalau udah di sini dia kalau nggak salah ini navbar home. Berarti ini kita searching plugin pakai material design icon. Bebas sih ikonnya mau pakai iconify tadi material design icon. Salah home. Ini udah home. Kita gedein sedikit. Kita bikin warna putih. Putih kayak ini. Ditambah teks home. Ini jangan bold, kita ke medium 10. Kita ubah warna putih juga. Tadi home udah, ini pesan berarti plugin material design icon, message, pilih ini, di sini kita taruh, sini samain gedenya. Terus habis itu kita pindahin copy. Sama ini dari juga. Oh ini ya. Salah di sini kita pesan. Ini kata sebelah sedikit. Nah, extend. Jadi kalau yang layar hotel kan extend ke kanan kan. Ya. Terus yang monitor kiri. Nah, kan gitu, ini kan ini nggak bisa ya ini. Kayak gini habis pesan ini ada notifikasi plugin material design. Ya notification. Tambahin ini terus sama satu lagi biar langsung aja nggak balik-balik setting. Kalau udah kan notifikasi dulu. Coba kita samain lagi warna putih
Notification. Terus tadi setting. Kita buka putih. Soal di sini ukuran. Nah, di sini kan nggak diubah jadi mengerti nanti dikasih. Nah, ini udah ya, tinggal dirapin dikit-dikit aja. Udah, nah terus tadi ini segala macam semuanya nih. Ini kita grup, dijadiin namanya navbar. Terus kita buat yang tadi horizontal scroll. Kita tampilin yang tadi itu. Ini 1, 2, 3. Nah, caranya sama. Pencet ini 1, 2, 3. Udah kepencet ini 3. Klik kanan, frame selection, klik content. Terus itu tarik ke atas sampai batas inilah. Jadi bar ini nggak keganggu. Pokoknya navbar ini selalu di atas ya tampilannya. Nah, kalau udah pilih prototype, ini overflow behavior, pilih vertikal. Kita lihat. Jadi dia udah lengkap nih. Dia punya logo pesannya masih ada ternyata. Mana tadi pesan. Segala macam. Segala macam nih udah jadi ya. Yang aja nggak ada dulu ya pesannya nih. Ini udah horizontal udah kelar, vertikal udah kelar. Dua fitur yang berfungsi yang sangat-sangat dibutuhkan lah dalam sebuah UX. Intinya kita udah belajar intinya kan ini. Kita bungkus dulu, nggak ada. Oke, ini dirapin di cat lagi nih. Ya. Sampai sini ada yang ditanya belum? Ada yang ditanya nggak? Bang, mau nanya Bang, buat fitur di kolom navigasi itu kita nggak buatnya sesuai kebutuhan ya Bang ya? Iya, sesuai kebutuhan. Misalnya mau buat 5, nanti ada tombol plus atau tombol apa lagi, misalkan ada tombol pencarian di sini. Cuman kan karena pencarian udah di atas, makanya di sini dibuat 4 aja kan. Intinya sesuai ini. Cuman sama mau pesen aja kan, misalkan user awam nggak tahu nih kita misalnya lagi ada di tampilan mana, misalnya di tampilan home. Ini dibuat home ini putih kayak gini, tampilan pesan sama kayak gini. Dibuat transparan aja lah, misalnya jadi 70. Nah, jadi misalnya yang nyala cuman home doang. Ini kan cuman karena emang sebagai contoh doang. Nah, teman-teman ekspor sendiri. Ini sebagai, yang penting teman-teman ini udah tahu kan caranya vertikal, horizontal, terus membuat animasi splash screen kayak begini, kayak gitu. Ada lagi yang ditanya? Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain? Bang, mau nanya Bang. Iya. Itu buat kita di menu layers, misalkan lagi buka home, Ya. terus kita ada lagi kayak detail home, kan banyak jadinya ya layer frame-frame yang kebuka. Ada shortcutnya nggak sih Bang, kayak biar cepet, kayak kita nggak perlu scroll gitu, atau emang nggak ada Bang? Oh, kalau itu nggak ada ya, gue belum nemu shortcut kayak gitu. Cuman
ya gini manual. Yang penting sebenarnya ini nih patokannya ini home. Terus sama tadi ini kan digrupin biar gampang lah nyarinya. Kayak gitu. Tapi bisa di search gak sih? Kalau di search kayaknya bisa ya. Coba. Kayaknya bisa di search, cuman gue kan nggak pernah pakai fitur search. Pernah kalau yang di Figma aplikasinya bang gimana bang? Figma aplikasi nggak jauh beda sama Figma website. Oh. Kayak begini tetap tampilan Figma website. Cuman search kayaknya bisa ya. Cuman gue belum ini Figma belum begitu ini. Iya, soalnya kan ketika kayak udah buat home terus grup kita banyak. Nah iya kan ribet kan. Waktunya kebuang lumayan. Iya itu paham gue. Makanya kayaknya belum terlalu ini lagu Figma. Iya. Kalau bang sebenarnya yang tadi abang buat tuh itu kan lo-fi wireframe lo-fi. Yang contoh yang itu yang masih abu-abu bang. Oh ya. Itu perlu kita buat di awal atau kalau kita udah kebayang? Bagusnya di awal biar nggak lupa. Oh, jadi kayak patokan gitu ya ketika kita membuat yang baru lagi. Iya. Skripsi ya gue kayak ini prototype ya, gue pakai metode prototype itu pakai ini wireframe. Kena omel. Padahal sebenarnya gue udah tahu kan gue pengen buat apa, cuman gini. Emang ya sebenarnya bagusnya pakai wireframe ini abu-abu, bikin jadi kayak abu-abu jadi biar buat patokan nggak langsung ngedesain. Itu juga buat ngemudahin dokumentasi teman-teman. Kayak gitu. Kalau untuk warna color palette, kalau color palette perlu. Ininya kan sebenarnya guideline ini ya, kalau misal lu searching kan contoh guideline buat UX design itu benar-benar lengkap dari misalnya judul berapa, fontnya kan pakai font apa, judulnya berapa gedenya berapa, terus garis tepinya, buat bahkan untuk sekelas cuman teks biasa aja gitu. Dia juga ada aturannya, misalnya teks biasa monstera regular ukurannya berapa 10, warnanya apa kayak gitu. Oh kayak judul apa konteksnya? Iya. Subjudul kayak gitu-gitu ya bang ya? Iya. Garis tepi pakai garis tepi kanan kiri, garis tepi atas bawah, segala macam. Gitu. Paling itu berarti kayak buat kita pengingat gitu ya bang? Buat pengingat itu juga kan misalkan kerja tim. Tim juga bisa ngeliat nih, oh ternyata rulesnya kayak begini loh, ternyata ngaturnya kayak begini loh, jadi tim juga nggak asal ngedesain sesuai seenak tidak, udah ada aturannya kayak begitu.